Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang hatinya begitu dingin? Bukan karena ia tak bisa mencintai, tapi karena terlalu hancur saat pernah mencintai. Ini adalah kisah tentang Arka Pratama, seorang CEO muda yang dikenal jenius, tampan, dan berkuasa. Namun di balik ketegasannya, tersimpan luka yang nyaris tak pernah sembuh. Dulu, ia pernah memiliki segalanya, cinta, harapan, dan masa depan. Tapi di saat hidupnya berada di ujung tanduk, wanita yang ia cintai justru memilih pergi. Bahkan berkhianat dengan sahabat yang paling ia percaya. 5 tahun berlalu, Arka kembali bukan sebagai pria yang sama, melainkan sebagai sosok dingin yang tak tersentuh. Pria yang membuat semua orang tunduk, namun tak seorang pun tahu bahwa di balik tatapan tajamnya, ada hati yang sudah lama membeku. Hingga suatu hari, Tuhan mempertemukannya dengan seorang wanita yang perlahan mampu menembus dinding es di hatinya. Wanita yang mengajarinya bahwa tidak semua cinta datang untuk menghancurkan. Inilah kisah tentang dendam, pengkhianatan, dan cinta yang menyembuhkan. Sebuah cerita yang akan mengingatkan kita bahwa kadang, luka terdalam justru mengantar kita pada cinta yang paling tulus. Selamat datang di kisah Luka di Balik Dingin, hanya di Gemiteling. Mari kita mulai. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Arka Pratama. Pria muda yang dikenal ambisius dan berprestasi itu baru saja melamar kekasihnya, Nadia, wanita yang ia yakini akan menemaninya seumur hidup. Namun takdir berkata lain. Tak lama setelah lamaran itu, Arka divonis mengidap penyakit serius yang membuat seluruh hidupnya runtuh dalam sekejap. Dunia seolah berhenti berputar, dan semua mimpi yang ia bangun hancur seketika. Meski lemah dan tak berdaya, Arka tetap berusaha tersenyum, meyakinkan Nadia bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia percaya, cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Tapi semua keyakinan itu lenyap ketika suatu pagi Nadia datang tanpa air mata, hanya dengan kata perpisahan yang dingin. "Maaf, Kak, aku nggak sanggup," ucapnya. Lalu pergi meninggalkan Arka yang terbaring di rumah sakit dengan tubuh lemah dan hati yang patah. Saat itu, Arka merasa mati sebelum ajal menjemput. Tak ada lagi yang tersisa kecuali rasa kecewa dan pengkhianatan. Namun, ia tak ingin menyerah begitu saja. Ia memilih pergi berobat ke luar negeri, meninggalkan semua kenangan yang kini hanya membuat luka. Dalam hati kecilnya, ia masih berharap mungkin, saat ia sembuh nanti, Nadia akan menyesal dan kembali. Tapi harapan itu justru berubah menjadi mimpi paling kelam dalam hidupnya. 5 bulan kemudian, Arka pulang dengan tubuh yang mulai pulih, tapi hatinya belum. Hingga sebuah pertemuan tak sengaja menghancurkan sisa ketenangan yang ia punya. Di depan sebuah hotel mewah, matanya menangkap sosok yang tak asing, Nadia, keluar bergandengan tangan dengan Dio, sahabat yang dulu ia bantu bangkit dari nol. Langkah Arka terhenti, nafasnya sesak, dunia seolah menertawakannya. Dan untuk pertama kalinya, air mata seorang pria yang selalu kuat itu jatuh tanpa suara. Setelah hari itu, Arka menghilang dari semua orang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, bahkan keluarganya sendiri. Pria yang dulu hangat dan penuh semangat kini seolah mati rasa. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, jauh dari gemerlap kota yang dulu menjadi saksi kesuksesannya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran negeri asing, Arka berjuang menata ulang hidupnya, sendirian, tanpa cinta, tanpa kepercayaan, tanpa siapapun. Hari demi hari ia jalani dalam diam. Setiap malam ia terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap sambil menahan amarah dan penyesalan. Ia benci pada dirinya sendiri karena pernah begitu lemah, begitu percaya pada cinta yang ternyata palsu. Dari air mata dan penderitaan itu, perlahan muncul tekad baru. Arka ingin bangkit, bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi untuk membungkam masa lalu yang menghancurkannya. Ia mulai bekerja dari bawah, membangun usaha kecil dengan sisa uang tabungannya. Tak ada yang mudah, tapi justru di titik terendah itu, Arka menemukan kekuatannya sendiri.
Ia tak lagi mengandalkan siapapun. Ia belajar lagi tentang bisnis, keuangan, strategi, dan kerja keras tanpa henti. Semua yang ia lalui menempanya menjadi sosok baru, dingin, keras, dan sulit disentuh oleh siapapun. 5 tahun berlalu, dunia kembali mendengar nama Arka Pratama, bukan sebagai korban, tapi sebagai CEO muda paling berpengaruh di Asia. Di balik jas mewah dan tatapan tajamnya, tersembunyi luka lama yang belum sembuh. Ia kini dikenal sebagai pria tanpa emosi, tanpa belas kasih. Tak ada yang tahu, di balik setiap keputusan besarnya, ada hati yang membeku karena cinta yang dulu pernah menghancurkannya. Dalam waktu 5 tahun, nama Arka Pratama menjadi legenda di dunia bisnis. Ia menguasai pasar dengan kecerdasan dan ketegasan yang luar biasa. Semua orang tunduk di hadapannya, investor, pesaing, bahkan media. Di balik jas hitam dan tatapan tajamnya, Arka menjelma menjadi sosok yang tak tersentuh. Pria muda yang dulu nyaris kehilangan segalanya, kini menjadi orang yang berdiri di puncak kejayaan. Namun di balik segala kemegahan itu, ada satu hal yang tak pernah ia miliki kembali, ketenangan hati. Setiap kali malam tiba dan lampu kota menyala, Arka menatap langit dari jendela kantornya yang tinggi. Ia melihat dirinya di pantulan kaca, tapi yang tampak hanyalah bayangan kosong. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kehangatan. Hanya dingin, yang terus menemaninya seperti sahabat setia. Banyak wanita mencoba mendekatinya. Ada yang karena kekaguman, ada pula yang karena kekayaannya. Tapi Arka selalu menolak, tanpa penjelasan, tanpa belas kasih. Ia bahkan menolak lamaran kerja sama dari putri konglomerat terkenal yang terang-terangan menyatakan cinta kepadanya. Baginya, perempuan hanyalah sumber luka yang tak ingin ia ulangi. Cinta sudah mati di dalam dirinya, dan ia tidak berniat menghidupkannya kembali. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk menguji hati yang membeku. Di sebuah acara besar, di mana seluruh pengusaha top negeri berkumpul, Arka akan bertemu dengan seseorang yang tanpa ia sadari, akan perlahan menyalakan kembali sisi manusia yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Seseorang yang bukan datang membawa pesona, tapi membawa makna. Hari itu, gedung pertemuan megah di pusat kota dipenuhi para tokoh bisnis ternama. Arka Pratama hadir sebagai pembicara utama dalam konferensi tahunan dunia usaha. Dengan setelan jas hitam dan aura wibawa yang kuat, kehadirannya membuat banyak orang terpukau. Namun bagi Arka, semua itu hanyalah rutinitas. Ia datang, berbicara, lalu pergi, tanpa pernah benar-benar merasa hidup di antara hiruk-pikuk pujian itu. Hingga matanya berhenti pada sosok wanita di barisan depan. Aluna, seorang konsultan komunikasi muda yang baru naik daun. Ia tidak seperti wanita lain yang biasanya berusaha menarik perhatian Arka dengan cara berlebihan. Aluna tampil sederhana, tapi caranya berbicara, caranya menatap, begitu tenang dan cerdas. Tatapan itu bukan tatapan kagum, melainkan tatapan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, Arka merasa ingin didengar. Setelah acara usai, Aluna menghampirinya bukan untuk memuji, melainkan mengoreksi dengan sopan sebuah bagian dari presentasinya yang bisa dikembangkan. Arka sempat terdiam, belum pernah ada yang berani menegurnya dengan cara yang begitu elegan. Menarik, ucapnya singkat, tapi di dalam hatinya, ada getaran kecil yang tak ia pahami. Sesuatu yang hangat, tapi juga menakutkan. Malam itu, di balik meja kantornya, Arka menatap kartu nama kecil yang diberikan Aluna. Ia tak tahu mengapa ia tak bisa berhenti memikirkannya. Ada sesuatu dari perempuan itu yang berbeda, sesuatu yang membuat dinding dingin di hatinya mulai retak. Ia tak menyadari, pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, perubahan yang akan menuntunnya kembali pada arti cinta yang sesungguhnya. Hari-hari Arka tak lagi sama sejak pertemuan itu. Nama Aluna terus terlintas di benaknya, bukan karena parasnya, tapi karena caranya berbicara. Setiap kata yang keluar dari bibir perempuan itu selalu syarat makna dan ketenangan.
Di dunia bisnis yang penuh kepalsuan, kehadiran Aluna seperti udara segar yang menyejukkan. Arka tak tahu apa yang sedang ia rasakan, tapi satu hal pasti, ia tak lagi bisa bersikap acuh seperti sebelumnya. Beberapa kali mereka kembali bertemu, bukan karena rencana, tapi karena pekerjaan yang mempertemukan keduanya. Aluna tetap bersikap profesional, tidak pernah mencoba mendekat lebih dari yang seharusnya. Justru sikap itu yang membuat Arka semakin tertarik. Ia terbiasa menghadapi wanita yang datang dengan topeng dan niat tersembunyi, tapi Aluna berbeda, ia datang dengan ketulusan, bukan ambisi. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Arka yang biasanya pulang dengan mobil pribadi memilih berjalan menuju lobi setelah rapat panjang. Di sana, ia melihat Aluna menunggu hujan reda dengan payung di tangan, berdiri di bawah atap sambil menatap langit. Tanpa sadar, Arka menghampirinya. "Kau tidak takut basah?" tanyanya datar. Aluna tersenyum kecil, "Kadang, kehujanan tidak seburuk menahan diri dari hal yang ingin kita lakukan." Kalimat sederhana itu menamparkan hatinya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Arka tertawa kecil. Tawa yang nyaris ia lupa seperti apa rasanya. Ia sendiri tidak menyadari bahwa perlahan, dinding dingin yang ia bangun begitu tinggi mulai retak. Bukan karena Aluna mencoba menghancurkannya, tapi karena kehangatan perempuan itu menembus tanpa paksaan, dengan cara yang paling lembut dan jujur. Malam itu, Arka terbangun dengan napas terengah. Mimpi buruk yang sama kembali datang, Nadia dan Dio, tertawa di hadapannya sambil meninggalkannya sendiri. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski waktu sudah berjalan 5 tahun, luka itu ternyata belum benar-benar sembuh. Ia masih takut pada kehilangan, takut pada pengkhianatan. Bagi Arka, cinta hanyalah pintu menuju penderitaan yang lain. Aluna mulai menyadari bahwa pria yang ia kenal bukan hanya keras dan dingin, tapi juga menyimpan luka yang dalam. Ia tak bertanya banyak, tak memaksa Arka bercerita. Ia hanya menemani dengan cara yang paling lembut dengan kehadiran. Di setiap pertemuan, ia memberi ketenangan, bukan kata-kata manis. Dalam diam itu, Arka menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, rasa aman. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dunia luar mulai memperhatikan kedekatan mereka. Media menulis berita miring, menyebut Aluna hanya ingin menaiki tangga kesuksesan lewat hubungan pribadi dengan sang CEO. Fitnah dan cibiran bertebaran, mencoreng nama baik perempuan yang sama sekali tak bersalah. Arka yang dulu tak peduli pada omongan orang, kini justru gelisah karena untuk pertama kalinya, ia peduli. Tapi rasa takutnya masih ada. Arka ragu, apakah ia harus melindungi Aluna atau justru menjauhinya agar perempuan itu tidak terluka karena dirinya. Dalam kebimbangan itu, Arka menatap wajah Aluna yang tetap tenang meski dicaci. Dan di sanalah ia sadar, perempuan ini berbeda, ia tidak datang untuk mengambil, tapi untuk bertahan, bahkan ketika dunia menentang. Dunia seolah kembali menguji Arka Pratama. Berita tentang kedekatannya dengan Aluna menjadi sorotan besar. Media menggiring opini bahwa perempuan itu hanyalah penggoda yang memanfaatkan hubungan pribadi demi karir. Setiap hari, tajuk-tajuk miring menghiasi layar berita bisnis dan sosial media. Namun yang membuat Arka marah bukanlah fitnah itu, melainkan kenyataan bahwa ia tak mampu melindungi satu-satunya orang yang kini ia pedulikan. Dalam diamnya, Arka mulai menjauh. Ia berpura-pura sibuk, tak lagi membalas pesan Aluna, dan menghindari pertemuan. Ia pikir dengan begitu, Aluna akan aman, jauh dari tuduhan yang terus menyerang. Tapi justru sikap itu membuat hati Aluna hancur. Perempuan itu tahu, Arka bukan sedang sibuk, ia sedang takut. Takut pada cinta yang bisa membuatnya terluka lagi. Suatu malam, Aluna datang ke kantor Arka tanpa janji. Ia menatap pria itu dengan mata yang sembab namun tegas. "Aku tidak butuh kamu melindungiku dengan jarak, Kak. Aku hanya butuh kamu percaya padaku." Kalimat itu mengguncang Arka lebih dari apapun. Ia terpaku, tak mampu menjawab. Selama ini ia melindungi dirinya dengan dingin,
tapi tak sadar bahwa sikap itu justru melukai orang yang tulus mencintainya. Saat Aluna pergi malam itu, Arka duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, menatap foto lama di mejanya, foto dirinya yang dulu penuh luka. Lalu ia menatap layar ponselnya, melihat pesan terakhir dari Aluna, "Aku nggak akan lari, meski kamu dorong sejauh apapun." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arka meneteskan air mata. Bukan karena luka lama, tapi karena ia takut kehilangan sesuatu yang akhirnya berharga. Hari itu, Arka baru saja keluar dari ruang rapat ketika sekretarisnya menyebut ada seorang wanita yang ingin menemuinya. Ia menolak tanpa berpikir panjang, sampai nama itu disebut Nadia. Seketika langkahnya terhenti. Nama yang selama ini berusaha ia hapus dari ingatan, kini kembali menggema di telinganya. Dengan napas berat, Arka memutuskan untuk menemuinya, bukan karena rindu, tapi karena ingin menutup luka itu selamanya. Ketika pintu ruangannya terbuka, sosok yang dulu pernah ia cintai kini berdiri di sana, jauh berbeda dari yang ia kenal dulu. Wajah cantiknya tampak letih, matanya sayu, dan auranya redup. "Hai, Kak, lama ya," ucapnya lirih. Arka hanya diam. Tidak ada lagi getar, tidak ada lagi rasa. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit. Ia menatap wanita itu tanpa emosi, seolah menatap masa lalunya sendiri yang telah mati. Dengan suara bergetar, Nadia bercerita bahwa hidupnya kini berantakan. Usahanya gagal, keluarganya meninggalkannya, dan yang paling menyakitkan, ia diselingkuhi oleh sepupunya sendiri, orang yang paling ia percaya setelah kehilangan Arka dulu. "Aku baru sadar, Kak, aku salah. Aku meninggalkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus," katanya sambil menangis. Tapi Arka hanya tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. "Karma tidak pernah datang terlambat, Nat." Di akhir pertemuan itu, Nadia memohon agar Arka mau memaafkannya dan memberi satu kesempatan lagi. Tapi tanpa ragu, Arka berdiri dan berkata pelan namun tegas, "Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan untuk kembali. Kau mengajarkanku arti kehilangan, tapi Aluna mengajarkanku arti sembuh." Kalimat itu menjadi akhir dari kisah yang dulu menghancurkannya. Saat Nadia pergi dengan air mata, Arka tahu ia telah benar-benar bebas dari masa lalunya. Setelah pertemuannya dengan Nadia, hidup Arka terasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi dibayangi oleh amarah, dendam, atau rasa takut. Semua luka yang dulu membelenggunya perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang ia temukan dalam sosok Aluna. Perempuan itu tidak pernah berusaha menyembuhkan Arka dengan kata-kata indah, tapi dengan kesabaran dan kehadiran yang tulus. Hari-hari Arka kini dipenuhi tawa kecil yang dulu tak pernah ada. Ia mulai belajar menikmati hal-hal sederhana, secangkir kopi pagi, percakapan ringan. Bahkan senyum kecil Aluna yang selalu menenangkannya. Bersama perempuan itu, Arka tak lagi merasa perlu menjadi sosok sempurna yang disegani dunia. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa takut terluka lagi. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang bukan hanya secara pribadi, tapi juga profesional. Di bawah kepemimpinan Arka dan kecerdasan komunikasi Aluna, perusahaan mereka menjadi salah satu yang paling berpengaruh di Asia. Banyak orang menyebut mereka pasangan sempurna, bukan karena kekuasaan atau harta, tapi karena saling melengkapi satu sama lain. Aluna menjadi sisi lembut dalam kerasnya dunia Arka, dan Arka menjadi pelindung yang kuat dalam setiap langkah Aluna. Di balik semua kesuksesan itu, Arka tahu satu hal pasti, cinta sejati tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menyembuhkan luka. Ia pernah kehilangan segalanya, tapi kini ia mendapatkan lebih dari yang ia bayangkan, bukan hanya cinta, tapi ketenangan, keyakinan, dan hidup yang utuh kembali. Bersama Aluna, Arka akhirnya memahami bahwa cinta yang datang di waktu yang tepat tak pernah salah. 5 tahun lalu, Arka adalah pria yang kehilangan segalanya, cinta, kepercayaan, bahkan dirinya sendiri. Tapi kini, di sebuah taman kecil di belakang gedung perusahaannya yang megah, ia berdiri dengan senyum tenang di wajahnya.
Angin sore berhembus lembut, memainkan ujung rambut Aluna yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Dalam tatapan perempuan itu, Arka melihat masa depan, bukan masa lalu. Hari itu, bukan hanya ulang tahun perusahaan mereka, tapi juga hari pertunangan mereka. Semua orang bersorak, menyebut nama Arka dan Aluna sebagai simbol cinta yang kuat dan inspiratif. Namun di balik keramaian itu, pandangan Arka sempat terpaku pada sosok yang berdiri di kejauhan, Nadia. Mantan calon istrinya yang dulu ia pikir cinta sejatinya, kini hanya menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Wajahnya pucat, matanya basah, seolah menyesali semua yang telah ia buang. Saat Nadia mencoba mendekat, Arka hanya menatapnya tenang, lalu menggenggam tangan Aluna lebih erat. "Aku sudah memaafkan semuanya," katanya lirih, cukup untuk didengar Aluna. Ia tak lagi butuh balas dendam, karena kebahagiaannya sekarang adalah pembalasan terbaik dari luka masa lalu. Nadia menunduk, lalu pergi tanpa kata, meninggalkan Arka dengan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapan tamu undangan, Arka menatap Aluna dan berkata, "Dulu aku tak percaya cinta bisa datang 2 kali. Tapi kamu datang, bukan untuk menghapus masa laluku, melainkan untuk membuatku berdamai dengannya." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan, namun yang paling indah bagi Arka adalah senyum lembut di wajah Aluna. Hari itu, hati yang dulu beku akhirnya mencair. Arka tak lagi dikenal sebagai CEO yang dingin, tapi sebagai pria yang pernah jatuh, terluka, lalu bangkit dengan cinta yang menyembuhkan segalanya. Kadang, Tuhan tak langsung memberi kita bahagia. Ia lebih dulu memberi luka, kehilangan, dan pengkhianatan, agar kita tahu bagaimana rasanya benar-benar mencintai tanpa pamrih. Arka pernah jatuh di titik paling gelap, dikhianati oleh orang yang ia percaya, ditinggalkan di saat ia berjuang untuk hidupnya sendiri. Tapi siapa sangka, dari kepedihan itu, Tuhan justru menyiapkan seseorang yang datang bukan untuk mengobati luka, tapi untuk menemani proses penyembuhannya. Aluna datang tanpa pamrih, tanpa syarat. Ia mencintai bukan karena nama besar atau harta, tapi karena melihat hati yang sesungguhnya, hati yang dulu beku, tapi kini kembali hangat karena cinta yang tulus. Dan dari kisah Arka, kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang datang dan tetap tinggal, bahkan ketika dunia terasa hancur. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Gemitelling. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru.